Laut Cina Selatan, kawasan yang penuh ketegangan dan kekuatan militer besar. Di sini, negara-negara besar berlomba untuk mempertahankan kepentingan mereka. Tetapi ada satu negara yang siap menghadapi ancaman yang datang dari kekuatan maritim besar. Apa strategi yang dimiliki Indonesia untuk melindungi kedaulatan maritimnya? Mari kita simak lebih dalam. Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran utama dunia, menghubungkan Asia dengan pasar global. Disinilah perdagangan internasional seakan hidup, dan siapapun yang menguasai wilayah ini memiliki keuntungan besar, baik secara ekonomi maupun strategis. Namun, Laut Cina Selatan juga menjadi pusat ketegangan antar negara dengan klaim wilayah yang berbeda. Di tengahnya, kapal induk raksasa menjadi simbol kekuatan militer yang sangat ditakuti. Kapal induk bukan hanya sekadar kapal besar yang mengapung di laut. Ia adalah pusat kekuatan yang memiliki pesawat tempur, radar, dan sistem komunikasi yang memungkinkan negara yang memilikinya mengendalikan wilayah yang luas. Dengan kapasitas serangan udara dan kemampuan untuk meluncurkan operasi militer, kapal induk adalah ancaman besar di kawasan ini. Lalu, bagaimana Indonesia bisa menghadapi ancaman ini? Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar untuk menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa teritorial di sana, Indonesia memiliki angkatan laut yang kuat dan terus memperkuat kemampuan militernya. Dengan kapal perang modern dan pesawat tempur canggih, Indonesia siap menghadapi ancaman yang datang. Namun, ada senjata utama yang lebih mematikan: kapal selam. Indonesia mengembangkan strategi khusus untuk menghadapi kapal induk raksasa. Salah satu kunci utama dari strategi ini adalah penggunaan rudal anti kapal yang diluncurkan dari kapal perang, pesawat tempur, dan bahkan kapal selam. Kapal selam Indonesia dengan kemampuan bersembunyi di kedalaman laut bisa mendekati kapal induk tanpa terdeteksi. Begitu posisi kapal induk sudah terkunci, serangan bisa dilancarkan dalam hitungan detik. Dengan teknologi rudal yang canggih seperti Exocet dan C-705, Indonesia mampu meluncurkan serangan presisi tinggi terhadap kapal besar, termasuk kapal induk. Selain itu, pesawat tempur Indonesia juga dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan yang dapat meluncurkan serangan dari jarak jauh. Di era modern, perang elektronik dan perang cyber memainkan peran yang sangat penting. Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat kemampuan untuk mengganggu sistem komunikasi dan radar musuh. Dengan teknologi perang elektronik yang canggih, Indonesia bisa membungkam kapal induk raksasa yang bergantung pada sistem navigasi dan komunikasi untuk bertahan di medan pertempuran. Selain kemampuan militer, Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi maritim. Negara ini menjalin hubungan dengan negara-negara besar untuk menjaga stabilitas kawasan Laut Cina Selatan dengan menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, meskipun Indonesia memiliki kemampuan militer yang kuat, negara ini juga sadar bahwa ketegangan yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Indonesia memfokuskan pada diplomasi untuk menghindari konfrontasi besar. Melalui forum-forum internasional seperti ASEAN dan PBB, Indonesia terus mengupayakan solusi damai untuk menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan. Kapal induk adalah simbol kekuatan laut tertinggi, dengan kemampuan membawa puluhan jet tempur, radar canggih, serta kapal pengiring dalam satu gugus tempur. Kapal induk seperti USS Gerald R. Ford milik AS atau Liaoning milik Cina adalah ancaman nyata. Namun, sekuat apapun kapal induk, tetap ada titik lemahnya.
Indonesia menyadari bahwa secara konvensional, kekuatan militernya belum bisa menyamai negara-negara besar. Oleh karena itu, strategi yang diambil bukanlah adu kekuatan secara frontal, melainkan menerapkan strategi asimetris, menggunakan teknologi, medan, dan taktik gerilya laut untuk melemahkan lawan yang lebih besar. Indonesia dapat mengaktifkan kerjasama militer melalui ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, dan perjanjian pertahanan bilateral, seperti dengan Jepang, Korea Selatan, atau bahkan India. Dukungan logistik, informasi intelijen, atau bahkan tekanan diplomatik dari negara mitra bisa memperkuat posisi Indonesia di medan konflik. Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik wilayah Laut Cina Selatan, tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan kekuatan militer yang canggih, strategi anti kapal induk, dan peran aktif dalam diplomasi internasional, Indonesia siap menghadapi tantangan apapun yang datang, sambil berupaya menjaga kedamaian di kawasan ini. Laut Cina Selatan bukan hanya medan ekonomi, tetapi juga medan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa negara besar ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Laut Cina Selatan adalah ujian bagi Indonesia. Namun, dengan kekuatan militer, teknologi, dan diplomasi yang matang, Indonesia siap menghadapi apapun yang datang demi menjaga perdamaian dan kedaulatan. Apakah kita siap untuk masa depan yang lebih stabil di Laut Cina Selatan? Hanya waktu yang akan menjawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang isu-isu global yang penting. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.